Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tiffany Absari Palupi, NIM 192111021. Di sini saya akan mengulas materi dari hukum perikatan sebelumnya yang dipaparkan oleh teman-teman saya. Yang pertama yaitu dasar berlakunya hukum perikatan di Indonesia. Eksistensi hukum Islam sebagai salah satu sistem hukum nasional berarti hukum Islam tetap mempertahankan kelangsungan hukum nasional di Indonesia. Hukum implementasi ditemukan dalam sejumlah peraturan perundang-undangan sebagai hukum positif di Indonesia. Di antaranya sebagai contoh, Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, dan dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah. Hukum perikatan Islam dalam pengertian hukum syariat bersumber dari Al-Quran, kitab-kitab hadis, dan juga dari kitab-kitab fikih yang memuat hasil ijtihad para ahli hukum Islam berdasarkan Al-Quran dan kitab-kitab hadis tersebut. Sumber hukum perikatan Barat adalah segala peraturan perundang-undangan sejak zaman kolonial dahulu, beserta segala perubahan yang dinyatakan dalam statute atau lembaga negara. Sumber hukum perikatan adat ialah apa yang benar-benar terlaksana di dalam pergaulan hukum di dalam masyarakat yang bersangkutan. Selanjutnya yaitu karakteristik hukum perikatan. Hukum perikatan Islam merupakan hukum Islam bagian muamalah yang mengatur perilaku manusia dalam menjalani hubungan ekonominya. Lebih luas daripada hukum perdata Barat, hal ini dapat dilihat dari keterkaitan antara hukum perikatan itu sendiri dengan hukum Islam yang melengkapinya, tidak semata-mata mengatur hubungan antara manusia dengan manusia saja, tetapi berhubungan dengan manusia dan Sang Pencipta Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan dengan alam lingkungannya. Subjek perikatan adalah manusia dan objeknya adalah benda. Penggolongan akad. Dalam Islam, kontrak sama saja dengan akad yang berasal dari bahasa Arab yang artinya ialah ikatan baik yang terlihat maupun tidak terlihat. Sedangkan dalam hukum kontrak syariah, akad merupakan asas-asas perjanjian yang melandasi penegakan dan pelaksanaan asas perjanjian, dibedakan dari asas-asas perjanjian yang tidak berakibat hukum yang sifatnya umum dan asas perjanjian yang berakibat hukum yang sifatnya khusus. Macam-macam asas dalam hukum kontrak syariah akad terdapat dari asas-asas perjanjian yang melandasi penegakan dan pelaksanaannya. Asas perjanjian yang tidak berakibat hukum yang sifat umum dan asas perjanjian yang berakibat hukum bersifat khusus yang sifatnya umum dan asas perjanjian yang berakibat hukum sifatnya khusus. Macam-macam akad dari segi keabsahan, akad dari penerapan, akad dari zat-zatnya, akad berdasarkan sifatnya, akad segi keberlakuannya, akad dari segi watak atau sifat atau pengaruhnya. Perbankan dan perasuransian syariah Indonesia tak hanya berlaku suatu macam hukum yang mana di samping hukum perdata Barat atau KUA perdata, di sebagian besar wilayah Indonesia masih memberlakukan suatu adanya hukum daerah yang masing-masing atau yang lebih dikenal dengan hukum adat. Sedangkan perjanjian menurut hukum Barat menerbitkan perikatan menurut hukum perdata. Untuk mengikat perjanjian harus ada tanda pengikat yang kemudian di mana perjanjian menurut hukum adat tidak selamanya menyangkut hubungan hukum mengenai harta benda, tetapi juga termasuk perjanjian yang berwujud. Pemerintah telah membuat sejumlah peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perbankan syariah. Dalam pasal 1 angka 3 disebut pengertian bank umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Asuransi adalah tidak boleh mengandung unsur horor atau penipuan, maisir atau perjudian dan riba. Sistem yang ditetapkan pada perusahaan asuransi pada umumnya tidak sesuai dengan kaidah hukum Islam. Oleh sebab itu, dalam rangka memenuhi kebutuhan dan untuk kemaslahatan umat, ditemukan alternatif sistem sendiri yang lazim disebut dengan takaful.